الحمد لله نحمده ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah menciptakan alam semesta, yang telah memberikan kepada kita begitu banyak limpah nikmatnya sehingga pada pagi hari ini Bapak Ibu bisa kembali melaksanakan rutinitas baik. Saya bisa kembali sowan pada Bapak Ibu sekalian. Tentu ini adalah nikmat yang besar. Kalau dikatakan seseorang bisa melaksanakan satu amal soleh, kesempatan dan kekuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih besar ketika amal soleh itu bisa dirutinkan. Entah mungkin rutinnya adalah satu pekan sekali, satu pekan dua kali, atau satu bulan sekali, atau mungkin rutinnya adalah satu tahun sekali. Bahwa amalan rutin disebutkan oleh Rasulullah SAW, menyebutkan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Artinya adalah khairul a'mal, sebaik-baik amalan. Ya, memang Bapak Ibu, Rasulullah SAW mengatakan khairul a'mal itu tidak hanya satu keterangannya ini saja, lebih banyak. Dan di antara amal-amal yang utama, amal-amal yang baik, kata Rasulullah kalau dalam hadis ini dan konteksnya ingin saya matur kepada Bapak Ibu sekalian, khairul a'mal, sebaik-baik amalan adalah adwamuha, yang paling panjang, yang paling kontinu, yang berkelanjutan. Ya, terkadang kalau kita ini mendapatkan arahan demikian dari Rasulullah, kemudian setan akan membisi kita. Wow, apa yang bisa dipanjatkan, apa yang bisa dirutinkan? Kalau tilawatul Quran rasanya wajus bisa atau tidak? Maka Rasulullah SAW melanjutkan wa in qalla, sebaik-baik amalan adalah yang kontinu, yang berkelanjutan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Kita mendengar ujung hadis ini jadi batinnya alhamdulillah. Tidak harus besar, tidak harus spektakuler, tidak harus yang gebiar. Ya, kalau tadi mungkin kegiatan rutin di Izadul, pesantren, anak-anak di liburan, ya mau rutin seminggu sekali ya nggak bisa. Mau rutin satu bulan sekali, wah, PK karena anak-anak yang itu 80 sampai 100 anak itu kalau satu bulan sekali ya capeknya. Ya, tapi tetap bisa dilaksanakan yang rutin, setidaknya 1 tahun dua kali kan tetap dikatakan rutin. Walaupun walaupun sedikit, misalnya kegiatan yang lain, yang penting rutin walaupun sedikit. Mengapa Rasulullah SAW menyampaikan demikian? Apa hikmahnya? Apa pentingnya amalan itu rutin? Tentu kalau sholat wajib ya sudah tidak kita perdebatkan.
atau amalan-amalan sunnah. Kita bisa memilih mau melaksanakannya atau tidak. Mau kita rutinkan atau cukup sekali nyoba-nyoba saja kemudian kapok. Mengapa amalan rutin? Yang pertama, Bapak Ibu, karena amalan rutin itu lebih dekat kepada keikhlasan. Amalan rutin itu lebih dekat kepada keikhlasan. Kenapa? Karena sudah menjadi rutinitas. Kita tidak menunggu ada alasan lain, apalagi alasan-alasan duniawi. Ya. Misalnya kalau santri Pondok Izzatul ini sudah rutinitasnya sholat duha, setiap hari 2, 4 atau 6 rakaat sudah rutin. Ya, karena memang sudah menjadi rutinitas. Berbeda ketika sholat duhanya kalau dekat-dekat dengan ujian, sholat duhanya kalau di sekolah sedang ada masalah, sholat duhanya kalau sangunya sedang habis, kan ada faktor eksternal. Berarti ada niat lain dalam beramal selain karena Allah. Tapi kalau rutin, ya memang sudah biasanya saya sholat duha, entah badai, entah hujan, entah terang, entah lapang atau sempit, tergesa-gesa ataupun longgar waktunya, karena memang sudah rutinitasnya sholat duha, ya jalan saja. Insya Allah lebih dekat dengan keikhlasan. Kamu gak bisa merutinkan, dan bisa jadi karena amalan yang rutin ini bisa semakin dekat dengan ikhlas, bisa jadi nanti di akhirat amalan seperti inilah yang benar-benar bermanfaat karena murninya niat itu, karena keikhlasan di dalam. Tidak menunggu faktor-faktor lain yang harus kita syaratkan agar kita bisa melaksanakan dirutinkan. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, sebaik-baik amalan adalah yang rutin walaupun sedikit. Mengapa penting? Yang kedua, karena amalan yang rutin itu lebih jauh dari kesombongan, takabur, riya, sum'ah dan penyakit hati lain. Mengapa? Karena biasanya kita ini menganggap biasa amalan yang sudah rutin. Jarang seseorang itu menceritakan rutinitasnya, apalagi yang dipamerkan. Apalagi kalau rutinitas itu bukan rutinitas yang besar. Misalnya sedekah 2.000 rupiah, tapi dia bisa merutinkan. Apa yang bisa diceritakan dengan sedekah yang 2.000 rupiah? Mungkin kita pun karena mungkin kemampuannya adalah demikian, dan itu yang bisa dirutinkan, itu dilaksanakan. Di samping juga mungkin ada sedekah-sedekah dengan angka yang lebih besar. Tapi ada rutinitas sedekah banyak, di antaranya yang rutin bisa dilaksanakan adalah jenis sedekah 2.000 rupiah. Tapi bisa dirutinkan, tentu tidak kemudian kita sombongkan. Dan rutinitas yang lain, amal rutin itu jauh dari kesombongan. Yang ketiga, hikmahnya, mengapa penting kita ini ngopeni amalan rutin. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa iman itu, kata para ulama, di antara makna iman, definisi dari iman, arti dari keimanan adalah, di antara keterangannya adalah yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah, meningkat dengan kita melaksanakan ketaatan ibadah, dan iman itu berkurang ketika kita melakukan kemaksiatan, keburukan. Jadi iman itu naik turun, atau iman itu naik kemudian turun, naik turun, naik. Gimana Bapak Ibu? Iman itu naik, atau naik turun, atau naik turun, naik turun. Jawabannya masing-masing.
ketika bareng-bareng musim ketaatan, guyub rame di masjid hari-hari bulan Ramadan. Semangat sekali, target tilawah tercapai bahkan lebih. Qiyamul lail dikuat-kuatkan, ngantuk wudu masuk stok lagi. Tilawahnya capek ngaji, suaranya sudah habis baca terjemah. Itu iman. Nah, pas malam takbiran, sholat malamnya ingat tuh. Malam takbiran sholat malam kan. Kemudian setelah masuk 1 Syawal, 2 Syawal, ingat itu sholat duhanya pas Ramadan kayaknya rutin. Ini keadaan iman itu. Naik turun atau malah mungkin naik turun. Naik 1 kali turun. Maka hikmah dari amalan yang bisa kita rutinkan adalah menjaga stabilitas iman, karena ketaatan itu akan meningkatkan keimanan. Kalaupun ada keadaan-keadaan dalam hari-hari yang kita lalui, kita jalani, kita tersandung melakukan satu kesalahan, keburukan, kemudian turun kadar keimanan kita, akan naik lagi dengan rutinitas yang kita lakukan. Turun lagi karena kemaksiatan, naik lagi dengan rutinitas. Sehingga minimal setidaknya iman itu naik turun. Jangan seperti yang tadi saya sebutkan, naik sekali turunnya 5 kali. Naik sekali turunnya 5 kali. Setidaknya ada yang nyeret kita, yaitu apa yang bisa kita rutinkan. Maka Bapak Ibu rahimahullah, yang disebutkan Rasulullah SAW tadi, amalan yang rutin walaupun sedikit. Karena kalau besar itu kadang kita awang-awang, bisa apa enggak, godaan setannya besar juga. Mampu apa enggak. Kalau Ustaz Solihin bisa, rutin haji, Ustaz Solihin. Kalau kita mau rutin haji, waduh rutin haji 50 juta rutin haji berarti Allah Subhanahu wa taala anugerahkan yang muliakan sesuai dengan rutin haji. Nah, kita kalau untuk amalan yang besar gitu rutin kan. Atau mungkin ada orang yang rutinitasnya spektakuler seperti rutin wakaf, rutin yang dekat mungkin rutin berkurban. Setiap tahun keluarkan uang 3,5 juta, setiap tahun 3,5 juta. Itu kan rutinitas tahunan. Ya, kalau dia bisa istiqomahkan itu termasuk yang rutin. Yang rutin dilakukan. Dengan 3 hikmahnya itu tadi. Lebih dekat dengan keikhlasan, lebih jauh dari kesombongan, dan bisa menjaga keimanan, menjadi benteng kualitas iman kita. Tapi tidak harus yang spektakuler besar itu. Apa yang bisa kita lakukan? Walaupun mungkin sederhana. Kalau witir, qiyamul lail 11 rakaat rasanya, waduh berarti bangunnya dari jam berapa? Belum nanti bersih-bersihnya, belum nanti mungkin bangun lapar harus buat susu, buat lain-lain. Sudah awal aja. Kalau yang kita bisa laksanakan adalah rutin witir 1 rakaat, laksanakan aja. Bisikan setan seperti apa? Ya insya Allah, karena ini amalannya adalah 1 rakaat, insya Allah kita bisa memaksakan diri, kalahkan setannya. Pekerjaan saya itu harus saya bawa pulang, selesainya sampai jam 11 malam, jam 12 baru saya tidur. Bangun pagi sulit sekali, bangun sebelum sulit sekali. Ada anjuran para ulama yang menyebutkan boleh sholat witir sebelum tidur. Di antaranya mazhab Hanafiyah, yang mereka mengatakan sholat witir termasuk sholat yang wajib, bukan fardu yang 5, tapi dia termasuk sholat yang wajib, karena Nabi Rasulullah SAW tidak meninggalkan sholat witir. Ini pendapat. Artinya memang sholat witir ini penting, sholat witir ini besar. Kalau memang dirasa lelah sekali, Bapak Ibu melaksanakan sholat Isya berjamaah, kayaknya ini malam akan tembus sampai adzan subuh,
boleh melaksanakan sholat witir sebelum tidur ba'da isya. 3 rakaat atau 1 rakaat. Tentu itu lebih baik daripada tidak melaksanakan. Sholat duha yang di siang hari, mungkin yang dirasa udah keburu fingerprint, nggak keburu nanti telat. Kita lawan ini bisikan syaitan bahwa sholat itu tidak harus di masjid ataupun musola. Baik bapak ibu kandungan ruangan kerja, ada kantornya, nggak harus tertutup, terbuka juga tidak apa-apa. Cari arah kiblat, bawa sajadah, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu kira-kira setengah jam atau 2 jam. Kira-kira ya tergantung yang dibaca. Kalau rakaat pertama Al-Baqarah ya, rakaat pertama saja mungkin 2,5 jam. Akhir full dari alif lam mim sampai anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Tapi kalau bacaannya adalah qul dan inna a'tayna ya kira lebih 3 menit saja. Tambah doa-doanya ya 5 menit. 5 menit Bapak Ibu. Sama waktu kita buka WA panjang mana. Itu bukan waktu yang lama. Seperti mungkin kalau di tempat kerja sulit ya, seperti yang saya ceritakan tadi ya, mungkin 5 menit izin seperti izin ke toilet ya, memang ke toilet kemudian wudu, melipir ke musola 2 rakaat langsung. Kalau memang itu waktunya terbatas ya langsung, nggak usah pakai doa, langsung kembali ke tempat kerja. Ya, bisikan-bisikan syaitan, halangan-halangan untuk beramal itu dilawan, dicari solusinya. Walaupun mungkin nanti akhirnya kita harus menyederhanakan ibadah kita, nggak apa-apa karena itu ibadah sunnah. Jangan sudah memberatkan ibadah sunnah, jangan juga sampai memberatkan, apalagi dari sampai ya mengurangi hak orang lain atas kita. Kadang-kadang saya juga tahu ada bapak-bapak itu kalau di tempat kerja butuh waktu untuk sekedar ngeses 1-2 batang, nyari waktu saja keluar dari ruangan yang ber-AC, kemudian ya ngeses, kemudian ngobrol-ngobrol, kemudian masuk lagi saja tidak mengapa. Tentu kita ini yang untuk sholat ya, juga mungkin tidak mengapa. Kalau dirasa wadai wajus, mau wadai wajus, ngaji saja rasanya belum lancar. Sudah, kalaupun yang memungkinkan kita adalah wadai wan ayat, 1 hari 1 ayat menghafalkan. Waduh, berarti 1 hari 1 ayat dibaca. Ya, mungkin kalau terlalu pendek wan ayat ya sambil baca terjemahannya, dicari tahu apa maknanya, ini maksudnya apa. Nggak tahu tanya Ustaz Solihin. Misalnya kejar Ustaz Solihin sholat di mana ini, kok saya baca ayat seperti ini, saat ini maksudnya. Wan ayat itu berarti 1 tahun 300 ayat lebih. Tentu lebih baik daripada tidak menyentuh Al-Quran, tetap lebih baik. Rasulullah SAW menyebutkan sebaik-baik amalan adalah yang kontinu walaupun sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan untuk beramal saleh, punya kekuatan, punya kesempatan, ringan hati ini untuk melaksanakan. Mudah-mudahan juga bisa diistiqomahkan. Salam Rasulullah semoga tetap tercurah kepada kita Muhammad SAW, suri teladan kita yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana sebenarnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan merefresh atau mereview ulang. Mungkin 2 tahun lalu mungkin saya pernah menyampaikan
tema ini mudah-mudahan bisa menjadi pengingat lagi, ataupun Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti tema ini bisa mengambil pelajaran. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Islam, ajaran yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, kepada sahabat, kemudian diturunkan sampai kepada kita, ada tiga amalan yang istimewa. Yang keistimewaannya itu dari sisi tiga amalan ini tidak disebutkan pahalanya secara mendetail. Duduk sendiri. Keistimewaannya adalah karena amalan ini tidak disebutkan pahalanya secara jelas, gamblang, detail, model. Ya, karena sebagian besar untuk memotivasi kaum mukminin, sebagian besar amalan di dalam Islam itu disebutkan pahalanya secara mendetail. Contoh, salatul jamaah khairun min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah disempurnakan rukun sunat wajibat qabliyah ba'diyah yang dilaksanakan dengan kekhusyuan di dalam jamaah lebih baik daripada salat sendiri. Berapa derajat Bapak Ibu? 27 kali lipat. Hafal tidak? Detik. Atau yang lain ada ibadah sedekah. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah." Artinya perumpamaan orang yang berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti dia menanam satu benih. Ambatat sab'a sanabil. Satu benih ini menumbuhkan 7 tangkai, 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap cabangnya menghasilkan 100 biji. Satu biji ditanam jadi 7 cabang. Setiap cabangnya 100. Satu biji yang kita tanam hasilnya adalah 700. Betul seperti itu. Jadi tadi Bapak Ibu yang bisa menertibkan sedekah 2.000 satu harinya, sehari 2.000, itu catatannya para malaikat, balasannya dari Allah ditulisnya bukan 2.000, tapi berapa itu? 700 kali 2.000, 1,4 juta. Itu nilai sedekahnya sekian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sedekahnya itu yang 1,4, ya, berlipat lagi 3 kali 700. Atau amalan yang lain. Ya, ini murojaah ini Bapak Ibu sering mendapatkan pelajaran ini ya. Pahala-pahala dari amal saleh. 2 rakaat fajar dikatakan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Tadi 2 rakaat yang 3 atau 5 menit dari balasannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah Subhanahu wa taala Karim, mulia, maha kaya, rahim, memberikan kepada kita kasih sayangnya itu melipat gandakan amal soleh. Gak kaleng-kaleng gitu, melipat gandakannya berlipat-lipat. 2 rakaat 5 menit balasannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi tidak dengan 3 amalan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tidak disebutkan pahalanya secara mendetail. Di antara hikmahnya karena
amalan-amalan ini pahalanya sangat besar sehingga tidak bisa didetailkan, sehingga tidak disebutkan batasannya. Saking besarnya balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kan kita inginnya yang seperti ini, yang ekonomis. Yang ekonomis. Urunan arisan 2.000 tapi ping ini ono snack rego 10.000. Namanya kan kata kita Bapak itu. Kita pengennya seperti itu. Amalan kita bisa laksanakan dengan ringan, tapi balasannya berlipat sesuai ilmu ekonomi yang kita pelajari. Modal sesedikit mungkin, laba sebesar mungkin. S3 perekonomian ini semua. Di antaranya demikian, para ulama menyebutkan saking besarnya. Apa itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, hadits qudsi. Amalan pertama adalah siyam, puasa. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadits qudsi, setiap amalan anak Adam, kullu amali bani Adam lahu illa siyamu fa innahu li wa ana ajzi. Artinya setiap amalan anak Adam itu untuknya, kembali kepadanya. Dia laksanakan, bisa jadi niatnya adalah untuk dirinya. Illa siyam, illa shaum, kecuali puasa. Seseorang berpuasa niatnya pasti karena Allah. Mengapa demikian? Karena puasa itu seruannya kepada orang beriman. Alasannya pasti adalah keimanan. Alasannya pasti karena Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui. Gambarannya mungkin Ustaz Solihin janjian dengan ibu, besok puasa Senin Kamis atau besok puasa Syawal. Ternyata sahurnya kesiangan, hanya bisa minum seteguk, 2 teguk, 1 gelas air. Harinya panas, terik. Kita mungkin puasa sunnah seperti itu. Tapi sudah janjian sama istri. Anak-anak juga tahu kita sedang berpuasa, serumah puasa bareng-bareng. Tapi karena bapak-bapak ini dinas, kerjaan banyak, harus kunjungan lapangan. Kalau di kantor ya enak ada AC-nya, tapi ini harus keluar kantor tujuan kerja, capek, haus. Kemudianlah masuk waktu zuhur, dicari musola terdekat, masjid terdekat. Masuk ke masjid duluan, masjidnya masih sepi. Nah, akhirnya wudu, kumur, masuk kumur 3 kali, keluarnya hanya 1 kali. Masuk kumur, hilang. Kumur kedua masuk doang, tapi nggak keluar. Kira-kira cukuplah 2 teguk. Baru kumur yang ketiga, kumur benar-benar dikeluarkan. Bisa dilakukan tidak Bapak Ibu yang seperti ini? Bisa. Cari masjid yang kita nggak ada yang kenal dengan kita. Cari masjid terjauh. Pak Teguh ini cari masjid. Kalau Pak Teguh terkenal juga, Ustaz Soleh juga terkenal, di mana-mana terkenal. Susah juga nyari masjid yang nggak kenal Ustaz Soleh. Kita cari tempat yang tersembunyi, atau masuk kamar mandi, masuk toilet, kunci dari dalam, sudah nggak ada yang tahu. Kemudian wudhu kita demikian, masuk 3 kali, keluarnya hanya 1 kali. Itu surplus apa defisit ya? Orang ekonomi bingung, itu surplus apa defisit? Demikian Bapak Ibu, mungkin dilakukan. Atau nyari warung bakmi sembunyi-sembunyi. Paling nanti pulang-pulang, loh kok Bapak seger, sama seger, gelegeannya kok bakso baunya ya, padahal tadi sahurnya nggak ada bakso. Ala kulli hal itu bisa dilakukan, tapi tidak dilakukan oleh seorang
mukmin. Kenapa? Karena Allah. Karena seorang mukmin itu tahu dia diawasi oleh Allah, maka di hatinya hanya ada kata-kata iman poso nih. Itu yang keren. Apa yang keren itu? Keimanan. Dia tahu bahwa dia diawasi oleh Allah, tidak dilakukan. Tapi kalau benar-benar dilakukan, berarti keimanan sedang tidak ada di dalam hatinya. Maka jadi oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan seorang puasa itu pasti karena Allah, karena aku, pasti karena Allah. Puasa sunnah juga demikian. Pilihan makan enak di bulan Syawal, banyak kondangan sana sini, halal bihalal sana sini, belum syukuran yang sana sini, teman traktir, godaan banyak. Kok milih tetap puasa sunnah Syawal? Nah, pasti alasannya adalah keimanan, Bapak Ibu. Kalau nggak ada kita nggak usah puasa lah, kan itu cuma sunnah. Tapi seorang tetap menjaga puasa, luar biasa. Fa'innahu li, maka kata Allah sebutkan wa ana ajzi bihi, maka akulah kata Allah yang akan membalasnya secara langsung. Allah yang membalasnya, gak usah ditanya berapanya. Yang memberikan adalah Allah, zat yang maha kaya. Tentu tergantung bagaimana kualitas puasa kita. Kan beda-beda. Ada seorang yang puasa bisa sahur, sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh baru saja dia selesai sahur, kemudian sholat subuh sudah membahas enake kok buka dengan koda dapat, enake kok buka gawe teh panas kok tambi, enak sekali. Baru saja selesai sahur sudah memikirkan buka. Kira-kira ada yang puasanya demikian? Ya, tapi memang mungkin ibu-ibu tugasnya itu, nggak apa-apa. Bukan berarti kemudian puasanya batal. Ada yang orang itu puasanya tidak mampu menahan amarah, tidak bisa menjaga lisan dari riba. Ya puasanya tetap sah sampai maghrib tiba, tetapi tentu kualitasnya tidak sama dibandingkan dengan seseorang yang tetap bisa berusaha menahan amarahnya, mengendalikan lisannya, tetap diisi dengan amal soleh. Kan ada yang puasanya, kan puasanya tidurnya orang puasa ibadah. Ya tentu orang yang seperti ini pahala siangnya tidak lebih besar daripada orang yang puasa tetap beraktivitas, mencari nafkah, tetap bekerja, tetap beribadah. Bagi mereka puasa lebih berat, maka pahalanya lebih besar. Akan langsung ditakar oleh Allah, akan langsung diberikan oleh Allah bahwa ada ajzibi. Ini yang pertama adalah puasa. Pahalanya besar, Bapak Ibu. Monggo bisa dilanjutkan ya, punya rutinitas siang. Yang kedua, di dalam surat Asy-Syura ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbudz zalimin." Wa jazaa' dan balasan sayyi'atin keburukan, sayyi'atun keburukan, mithluha yang serupa, semisal. Ayat ini Bapak Ibu, penjelasannya adalah tentang seseorang yang berinteraksi sosial, bekerja, berhubungan dengan tetangga, berinteraksi dengan keluarganya, tentu akan ada gesekan-gesekan, ketersinggungan, ada permasalahan yang dihadapi. Kenapa? Ya karena memang itu fitrahnya. Semakin seseorang itu berinteraksi, semakin kemungkinan ada kesalahpahaman, semakin kemungkinan ada hati yang tersakiti dari perkataan yang terucap. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Artinya adalah balasan dari keburukan adalah keburukan yang serupa. Kalau kita dipukul satu kali, maka balas itu boleh, tapi hanya satu
kali, serupa, semisal. Kalau kita ditipu oleh orang, mengambil orang ini menipu kita, merugikan kita 100.000, ya kita minta takin hanya 100.000, jangan dilipat gandakan. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun muslimah. Kalau kita disakiti boleh membalas, tapi hanya 1 kali. Atau kita ambil pilihan kedua. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, faman 'afa, barang siapa memaafkan, wa aslaha, dan memperbaiki, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya di sisi Allah. Allah yang akan langsung memberikan balasan. Ini amalan yang kedua, yaitu memaafkan dan memperbaiki. Memaafkan yang memberi maaf, memperbaiki. Di antara contohnya yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, memaafkan kesalahan saudara-saudara beliau yang dulu memasukkan Nabi Yusuf ini ke dalam sumur, kemudian pulang. Saudara-saudara ini, saudara Nabi Yusuf ini pulang mengabarkan kepada ayah mereka bahwa Nabi Yusuf meninggal dimakan serigala. Dari sumur itu Nabi Yusuf menjalani ujian demi ujian, keluar dari mulut buaya, masuk mulut harimau, masuk sumur, dimasukkan ke sumur, keluar dari sumur, dijual jadi budak, dibeli oleh keluarga kerajaan, malah difitnah dengan fitnah wanita, masuk penjara. Keluar sebentar cuma suruh jalan di hadapan wanita, masuk penjara lagi. Ujian demi ujian. Yang asalnya, sumbernya, awal kisahnya adalah Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Ketika Nabi Yusuf akhirnya menjadi seorang menteri keuangan, bertanggung jawab perbendaharaan negara, akhirnya saudara-saudaranya dulu yang menjahati Nabi Yusuf ini datang ke Nabi Yusuf karena mereka terkena paceklik, butuh bantuan makanan. Soal ke Menteri Keuangan, ternyata itu adalah saudara mereka yang dulu dimasukkan ke sumur oleh mereka. Mereka minta bantuan sekaligus minta maaf kepada Nabi Yusuf. Bayangkan Bapak Ibu berada pada posisi Nabi Yusuf, disakiti dengan kejahatannya, begitu akhirnya mendapatkan banyak ujian dari Allah. Akhir kisah orang yang menyakiti kita ini datang, kita minta maaf plus minta bantuan. Kira-kira bagaimana? Maka Nabi Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, qala la tatriba 'alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. La tatriba, tidak ada ganjalan, tidak ada marah, tidak ada dengki yang tersisa di dalam hatiku. Yaghfirullahu lakum, mudah-mudahan demikian juga Allah memaafkan kalian. Sudahlah Nabi Yusuf memaafkan, tambah lagi memohonkan ampunan kepada Allah untuk saudara-saudaranya. Itu kalau kita punya 5 jempol dan kita berikan semuanya. Ya, cuma 4 saja. Memaafkan dan memperbaiki. Memaafkan plus mendoakan Bapak Ibu. Apakah ini sesuatu yang ringan? Iya, saya tidak mengatakan ini ringan. Ini mungkin berat. Maka pahalanya pun fa'ajruhu 'ala Allah. Pahalanya pun di sisi Allah besar. Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan memberikan. Jadi itu. Kalau kita disakiti hanya 1 dari 3 kemungkinan. Atau yang boleh kita lakukan hanya 2. Yang pertama membalas boleh, tapi hanya setimpal, tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala dari Allah. Hanya terpuaskan dendam kita. Kalau kita milih pilihan yang kedua, memaafkan dan memperbaiki, kata Allah, fa'ajru Allah. Ini pilihan kedua yang mendapatkan pahala dari Allah sangat besar. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Artinya, kalau enggak mengambil pilihan 1 atau 2, berarti dia zalim. Apa? Pilihan yang tidak termasuk 1, 2. Mungkin membalas dengan yang lebih. Dipukul sekali, balasnya sekali juga, tapi lebih keras. Ini zalim karena sudah melampaui batas. Dipukul sekali, balasnya 2 kali.
Dipukul sekali balasnya dengan tendangan. Nah, ini membalas dengan lebih keras. Ini zalim. Atau enggak mau membalas tapi memendam amarah, menyimpan dendam. Ya. Nah, ini juga tidak boleh. Itu termasuk orang yang zalim. Karena dengan amarah yang kita simpan, dendam yang tetap kita tanam di dalam hati akan menutup dari amal soleh yang banyak. Kita ketemu dengan orang yang menyakiti kita, ya malas sudah, malas senyum, malas berbuat baik, malas memberikan salam. Itu termasuk kezaliman kalau kita tidak mau memaafkan. Yang terakhir, pamungkas Bapak Ibu sekalian, bahwa amalan yang ketiga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunaikan balasan kepada orang-orang yang sabar, untuk mereka balasan tanpa batas, bighairi hisab, tanpa hitungan. Zumar ayat 10. Ya, amalan yang ketiga adalah sabar. Mengapa saya sebutkan ini pamungkas? Karena amalan yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Puasa. Itu butuh kesabaran, butuh kesabaran mengendalikan amarah, butuh kesabaran menunggu waktu berbuka, butuh kesabaran menjaga hal-hal yang merusak pahala puasa kita. Amalan kedua, yang itu adalah memaafkan dan mendoakan, itu juga butuh kesabaran. Ini paling paripurna, ini adalah sabar. Maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya, ada masalahnya ini. Sabar ini ada masalahnya. Masalahnya apa? Yang pertama Bapak Ibu, seringkali kita mendengar atau mungkin kita ikut-ikutan latah mengatakan sabar ya sabar, tapi kan sabar ada batasnya. Pernah dengar Bapak Ibu? Atau malah kita yang memperdengarkan sabar ya sabar, tapi kan ada batasnya. Ini dia sudah banget, saya nggak bisa sabar, dia harus diberi pelajaran. Sabar ya sabar, tapi kan ada batasnya. Ingat-ingat surat Az-Zumar ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya pahala orang yang bersabar itu tanpa batas. Maka sabar kita jangan dibatas-batasi. Kalau sabar kita itu terbatas, ya nanti pahalanya juga terbatas. Monggo Bapak Ibu pilih yang mana. Masalah yang kedua, seringkali sabar itu dijadikan solusi terakhir, paling ujung. Sudah mentok, ngalor ngidul nggak bisa, ngetan bolon juga nggak bisa apa-apa. Yo wis, piye meneh teko sabar. Sudah jadi solusi tapi terakhir sudah mentok. Ya. Karena mungkin kita sudah nggak mampu membalas, nggak berani membalas, lalu terakhir menyebutkan sabar. Rasulullah SAW suatu hari pernah mengunjungi seorang wanita yang suaminya meninggal. Wanita ini meronta-ronta, menangis meronta-ronta, teriak-teriak, tidak mampu mengendalikan dirinya. Dia tidak mampu bersabar. Ketika Rasulullah SAW datang, sampai dia tidak sadar, dia teriak. Akhirnya Rasulullah memilih pulang. Setelah berbulan-bulan, Rasulullah bertemu lagi dengan wanita ini. Wanita ini ingat kejadian dulu, kemudian dia meminta maaf kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika itu saya tidak mampu bersabar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innamas sabru 'inda sudmatil ula, bahwa sabar itu yang pahalanya tanpa batas. Sabar yang utama adalah ketika pukulan yang pertama. Sejak pertama mendapatkan musibah, kemudian bersabar, itu pahalanya paling besar. Semakin ditunda kesabarannya, semakin mengecil pahalanya di sisi Allah. Inna sabru 'inda sudmatil ula.
jangan dijadikan solusi yang terakhir, tapi sejak awal. Setidaknya jangan ditunda. Masalah yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, tentang sabar ini. Masalahnya ketika kita ini mengingatkan tentang sabar, seringkali itu kemudian dikembalikan kepada kita. Wah, jenengan Mas iso nih mau ngomong sabar. Kan jenengan orang lakoni, jenengan kan orang kerasaki. Kan aku sih kerasaki. Jenengan tertimpa musibah seperti yang saya rasakan, jenengan belum tentu sabar. Belum mesti sabar. Saya ini jenengan ngomong sabar. Demikian. Saya setuju Bapak Ibu bahwa belum tentu saya ini mampu bersabar. Saya menyampaikan tema sabar ini, belum tentu saya bisa bersabar. Ya, saya setuju. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, wal 'asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia seluruhnya itu berada dalam kerugian. Kita ini semua rugi. Illa, kecuali siapa? Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita ini Bapak Ibu, orang-orang beriman, menghindar dari kerugian, itu salah satu caranya adalah saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran gantian. Ya memang saya ini belum tentu bisa bersabar, tapi kita ini gantian menasehati itu bersabar. Mungkin suatu hari ibu-ibu yang sedang mendapatkan musibah, maka kewajiban saya, tugas saya dan bapak-bapak berkunjung, menghibur sekaligus menasihati itu bersabar. Hari yang kedua mungkin bergantian. Yang mendapatkan musibah adalah bapak-bapak, maka dikala itu giliran ibu-ibu dan saya soal kepada bapak-bapak menasihati itu bersabar. Di hari yang ketiga mungkin saya yang mendapatkan musibah, giliran bapak ibu yang menasihati saya untuk bersabar. Jangan kemudian dikatakan orang yang menasihati sabar itu dikatakan jangan belum tentu bersabar. Iya, kita ini sedang bergantian untuk menasihati tentang kesabaran. Harusnya kita matur nuwun, terima kasih sudah diingatkan tentang pahala yang sangat besar. Kata sekadar yang saya telah terangkan Bapak Ibu rahmatullah, saya mohon maaf atas segala salah kekurangan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, meningkatkan keimanan ketakwaan kita dan menambahkan motivasi semangat kita untuk beramal soleh. Saya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Mari kita tutup majelis kita pada pagi hari dengan baca hamdalah dan kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.